Bapak di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Setelah kami beraktivitas dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam keluarga kami, sebelum beristirahat, kami boleh dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib yang ke-6. Sebagaimana Engkau telah menyertai dan memberkati hari-hari yang lewat yang sudah kami jalani bersama, kami juga berdoa memohon kiranya Engkau menyertai memberkati kami malam ini dalam pembahasan perkataan yang ke-6. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami malam ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi perkataan yang ke-6. Sudah selesai atau genaplah. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-19. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada perkataan manusia yang lebih mengerikan daripada perkataan Kristus yang keempat di atas kayu salib. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu perkataan yang keempat ini. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah saat di mana Yesus menerima cawan murka Allah. Meminumnya sampai habis. Membayar hutang dosa kita, hutang keadilan kita, sampai lunas kepada Allah Bapa. Jubah dosa kita dikenakan pada Kristus. Jubah kebenarannya dikenakan pada kita. Maka Allah melihat Kristus sebagai manusia berdosa. Dan kita dilihat sebagai orang yang dibenarkan. Dan pada perkataan yang keempat, seluruh karya keselamatan telah dikerjakan dan selesai pada perkataan yang keempat. Eli, Eli lama sabachthani. Setelah 3 jam bergulat dalam sepi, sunyi, dan di dalam kegelapan. 3 jam, mulai jam 12 sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 sore Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Dan dia sudah menyelesaikan peperangan terhadap kuasa kegelapan. Kristus menanggung dosa semua umat pilihan di atas kayu salib, menggantikan status orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan dia mati sebagai natur manusia untuk menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita pikirkan ini sepanjang hayat kita. Kalau kita bisa dipersatukan seperti ini menjadi anggota tubuh Kristus, saya pernah menyampaikan bahwa komunitas yang paling berharga yang bisa kita miliki dalam dunia ini adalah komunitas orang Kristen. Karena kita dipersatukan karena darah Kristus yang
tercurah di atas kayu salib. Komunitas kantor kita itu karena kita bekerja dalam satu kantor. Komunitas instansi, apakah sekolah atau instansi apa saja, komunitas yang kita miliki, itu karena kita ada kepentingan bersama di sana. Tetapi komunitas gereja, anggota tubuh Kristus, itu adalah komunitas orang yang sudah mengalami penebusan, dipersatukan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Maka mari kita menghargai komunitas Kristen, menghargai komunitas di dalam gereja kita, menghargai komunitas jika kita mengajar di sekolah Kristen, menghargai komunitas instansi atau institusi-institusi Kristen di mana kita berbagian. Karena komunitas itu atau instansi itu adalah komunitas atau instansi yang paling berharga dalam dunia ini, dipersatukan oleh pengorbanan Kristus. Kristus mengalami kematian yang begitu dahsyat dan ditinggalkan oleh Allah. Itu sebabnya Yesus yang adalah Allah dan manusia di atas kayu salib berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Secara logika manusia mungkin kita berpikir, bagaimana Allah meninggalkan Allah? Tetapi itulah faktanya. Karena Yesus dijadikan dosa, maka Allah Bapa yang suci, yang kudus, yang membenci dosa. Ketika Yesus dijadikan dosa, ketika Yesus mengganti status kita sebagai manusia berdosa di atas kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Dan itu adalah satu perasaan yang sangat-sangat mengerikan, sangat menyakitkan, yang tidak dapat dipahami oleh manusia sepanjang zaman. Kalau Allah meninggalkan kita, itu sudah sewajarnya, karena kita manusia berdosa. Tetapi jika Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa, dalam natur kemanusiaannya, pun dia bukan manusia berdosa. Alkitab memberitahukan satu-satunya manusia sejati yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Kalau dia tidak pernah berdosa, berarti dia tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Karena dosa mengakibatkan manusia putus hubungan dengan Allah. Tapi di atas kayu salib, Yesus harus mengalami putus hubungan dengan Allah. Itu sebabnya dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena dosa kita dikenakan padanya, dan kebenarannya dikenakan pada kita. Mari kita menghargai pengorbanan yang begitu besar ini. Hidup yang sudah ditebus. Mari kita menghidupinya dengan satu perjuangan. Menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup, dan hidup bagi kemuliaan Allah. Setelah mengalami puncak daripada kepahitan itu, Yesus mengetahui bahwa dia sudah menggenapkan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Minggu lalu kita sudah belajar saat Yesus mati di atas kayu salib. Ada 10 nubuatan besar yang digenapkan satu hari oleh satu orang. Dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang lain yang digenapkan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jikalau Yesus bukan Mesias, lalu mengapa pada diri satu orang ini digenapkan begitu banyak nubuatan dari perjanjian lama? Ini kembali meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala keturunan seular yang dinubuatkan oleh Allah Bapa sejak kejatuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Yang dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi, digenapkan dalam satu hari. Dalam perjanjian lama dibagi dalam 3 kategori besar: Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Di dalam Taurat telah menuliskan tentang pembebasan
seorang pembebas yang akan datang, seorang Mesias yang akan datang. Di dalam Mazmur juga dinubuatkan 1000 tahun sebelum Kristus disalibkan, Raja Daud berulang kali di dalam Mazmurnya menubuatkan tentang Kristus yang akan datang. Dalam kitab-kitab para nabi, baik nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar, menubuatkan Allah mengirimkan para nabi untuk terus-menerus mengingatkan pengharapan ini kepada umat Tuhan di dalam perjanjian lama, agar mereka percaya kepada Kristus yang dijanjikan sehingga mereka diselamatkan. Saudara-saudara kita yang ada di dalam perjanjian lama, mereka percaya kepada Mesias yang dijanjikan, mereka diselamatkan. Semua orang yang ada dalam perjanjian baru, yang percaya kepada Kristus yang sudah menggenapkan rencana keselamatan itu 2000 tahun yang lalu, kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Di dalam perjanjian lama, mereka berpengharapan kepada janji yang belum ditepati, digenapi. Di dalam perjanjian lama, kita percaya kepada janji yang sudah digenapi. Semua persiapan dan nubuatan dari nabi-nabi telah digenapkan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Setelah kitab Maliaki, 400 tahun masa silent, sepi, tidak ada nabi yang dikirim oleh Allah berbicara kepada umat Tuhan. Sampai waktunya Yohanes Pembaptis menjadi nabi sekaligus rasul, menjadi orang yang menyatakan nubuatan sekaligus menyatakan kabar nubuatan yang sudah digenapi. Dia adalah seorang yang ada di masa transisi, di mana penggenapan itu akan dinyatakan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru, luruskanlah jalan bagi dia. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semua itu persiapan. Nubuatan para nabi ribuan tahun itu telah digenapkan di dalam satu orang yang berinkarnasi 2000 tahun yang lalu. Melalui Roh Kudus yang menaungi Maria, bertumbuh menjadi manusia. Manusia sejati. Dan di dalam waktunya Tuhan, dia naik ke atas kayu salib untuk menggenapkan seluruh nubuatan di dalam Taurat, Mazmur, juga kitab para nabi. Ketika Yesus berteriak, "Aku haus," pada perkataan yang kelima, serdadu memberikan anggur asam. Dan pada waktu serdadu memberikan anggur asam, Yesus menerimanya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulutnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Jadi Yesus menerima, tapi itu hanya menyicip saja. Tidak menerima anggur asam itu untuk diminum. Kenapa? Karena para prajurit yang ada di bawah salib itu, mereka tidak mengerti kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Aku haus," maka mereka berpikir, Yesus haus, maka mereka menyucukkan anggur asam. Tetapi Yesus hanya menghargai niat baik, etikat daripada para serdadu itu. Maka dia menyicip. Kenapa Yesus tidak meminumnya? Karena Yesus tidak boleh menggenapkan rencana keselamatan itu dengan kondisi tidak sadar. Rasa sakit,
kepahitan, ditinggalkan, Yesus harus alami di dalam kesadaran yang penuh. Karena Yesus sedang menggantikan kita. Menggantikan semua umat pilihan sepanjang zaman. Yesus tidak mau minum anggur asam itu sehingga terbius dan tidak merasakan sakit. Yesus hanya menyicip sedikit untuk menghargai etikat baik daripada tentara yang memasukkan, ya, dikatakan di situ, dicelupkan dalam anggur asam sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kalau Yesus sungguh-sungguh haus, seberapapun banyaknya air, Yesus itu tidak akan memulihkan cairan yang sudah banyak keluar dari tubuh Yesus. Dan sebentar lagi Yesus akan mati. Untuk apa dia minum? Minggu lalu kita sudah belajar kata haus ini adalah satu menunjukkan kesengsaraan, puncak dari kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tindakan serdadu memberikan anggur asam sudah ditetapkan oleh Roh Kudus untuk dicatat dalam Alkitab dan untuk diingat untuk selama-lamanya. Roh Kudus menginspirasikan ini kepada Rasul Yohanes, Rasul Matius, Markus, Lukas. 4 Injil menuliskan tentang serdadu yang memberikan anggur asam. Dan itu ditetapkan oleh Roh Kudus sehingga dicatat oleh ke-4 Injil. Supaya hal itu diingat untuk selama-lamanya. Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada serdadu setelah menerima anggur itu. Tetapi dikatakan, setelah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dan ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, Yesus berteriak. 3 perkataan dikatakan Yesus pada waktu awal Yesus naik ke atas kayu salib. 4 perkataan dikatakan Yesus menjelang Yesus menghembuskan nafas terakhir. Perkataan keempat, Eli, Eli lama sabachthani. Perkataan yang kelima, aku haus. Menjadi satu pernyataan, bukan permintaan. Dan diikuti dengan perkataan yang keenam, tetelestai. Sudah selesai, genaplah. Seluruh karya keselamatan itu telah selesai. Tuntas, hutang keadilan kita kepada Allah telah lunas dibayar. Apa artinya tetelestai? Genaplah. Peristiwa penyaliban di Golgota bukan titik akhir pelayanan Kristus, melainkan satu proses menuju kebangkitan. Jikalau Yesus tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Jikalau Yesus tidak inkarnasi, maka tidak ada kematian. Maka Injil adalah tentang kabar baik. Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil itu bukan tentang apa, tapi Injil adalah tentang siapa, yaitu tentang Yesus Kristus, oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Allah anak, Allah sejati dan manusia sejati. Allah 100% dan manusia 100%. Yang taat dengan sempurna, secara aktif dan pasif kepada Allah Bapa. Menjadi manusia, mengalami perendahan serendah-rendahnya. Kematian Kristus sampai dikubur. Itu adalah tahap-tahap perendahan Kristus yang paling rendah. Kita sudah belajar dari buku Katekismus. Tahap-tahap perendahan Kristus. Mulai dari inkarnasi. Tunduk kepada Taurat. Yang membuat Taurat, tunduk kepada Taurat. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Lalu dia disalibkan.
dikuburkan. Kuburannya adalah kuburan pinjaman. Dan pada waktu dia dikuburkan, itu adalah titik paling rendah di mana Yesus sungguh-sungguh mati. Menggantikan kita. Dan kebangkitannya adalah tahap-tahap pemuliaannya. Itu sebabnya dalam kekristenan tidak ada kemuliaan tanpa kesengsaraan. Bahkan anak Allah tidak dikecualikan. Setelah Yesus mengalami penderitaan, baru dia menerima kemuliaan di dalam natur manusianya. Kalau natur ilahinya, Yesus dari kekekalan sampai kekal adalah mulia. Tetapi dalam natur kemanusiaannya, dia mengalami kesengsaraan terlebih dahulu, baru mendapatkan kemuliaan. Apa yang dianggap habis oleh manusia adalah satu permulaan dari tindakan Allah. Para guru-guru agama Yahudi, orang-orang Farisi, mereka berpikir dengan Yesus disesah, dinaikkan ke atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Bagi mereka itu adalah titik akhir. Itu adalah penghabisan. Tetapi mereka tidak tahu. Itu adalah satu permulaan dari tindakan Allah. Pemuliaan di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak lagi perlu takut akan kematian. Mereka tidak perlu takut lagi akan hukuman yang kekal. Karena mereka akan menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Pada waktu kita hidup dalam dunia ini, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, keselamatan itu already but not yet. Sudah kita miliki, tetapi belum sempurna. Kapan disempurnakan? Nanti pada waktu Yesus datang kembali. Dia akan membangkitkan semua orang mati, mempersatukan kembali tubuh dan roh kita, dan kita akan disempurnakan. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah tanpa dosa. Jam 9 pagi di atas kayu salib. Perkataan yang pertama, Yesus berdoa minta pengampunan bagi manusia berdosa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa bagi musuh-musuhnya. Yesus berdoa bagi semua orang yang adalah musuh kerajaan Allah. Bapa, ampunilah mereka. Bahkan Yesus juga berdoa bagi penjahat yang disalibkan di kanan dan di kirinya, yang juga turut mengolok dan mencaci maki dia. Padahal dua penjahat itu menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Tetapi Yesus tidak membalas satu kata caci maki, satu kata kutukan yang diucapkan baik orang-orang di bawah salib maupun dua penjahat yang diselipkan di kanan dan di kirinya. Yesus diam, memandang orang-orang di bawah salib, memandang penjahat di kanan dan di kiri. Lalu dia menengadah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira jam 3 sore, Yesus berteriak perkataan yang keempat. Juga menengadah, seorang yang sudah disalibkan 6 jam, dengan cairan yang sudah banyak sekali keluar dari tubuh. Darah juga sudah sangat sedikit naik ke atas kepala. Itu akan mengakibatkan sakit kepala yang sangat berat sekali. Pusing. Mulai penglihatan pudar. Dan tentu saja tidak punya kekuatan lagi untuk berteriak. Tetapi 4 perkataan terakhir. Setelah Yesus digantung 6 jam di atas kayu salib, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu teriakan yang tidak mungkin dapat kita pahami. Karena kita manusia berdosa, Yesus bukan manusia berdosa.
Jam 3 sore Yesus mengatakan, genaplah. Perkataan yang keenam. Kemuliaan dan kemenangan Allah di dalam Kristus bukan dinyatakan sesudah Kristus bangkit, tetapi sudah dinyatakan sebelum Kristus mati dan menghembuskan nafas terakhir. Pada perkataan yang keenam, genaplah. Sudah selesai, sudah tuntas karya keselamatan itu. Yesus sudah meminum semua cawan murka Allah atas dosa semua umat pilihan sepanjang zaman. Yesus sudah membayar hutang dosa kita lunas, dan Yesus mengasihi kita dengan sempurna, tidak setengah-setengah. Inilah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Itu sebabnya Rasul Yohanes menuliskan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus telah menggenapkan rencana keselamatan itu di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap, tetelestai. Sudah selesai. Ucapan yang keenam ini, di dalamnya tersimpan segala pengharapan yang ada pada orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Ucapan tetelestai bukanlah berarti sudah hancur atau habisnya sesuatu. Tetapi satu teriakan kemenangan seperti yang diraih oleh seorang pelari yang mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan. Seorang pelari yang sudah lelah dalam proses berlari. Dia berlari, dan ketika dia sampai di garis finish, dia memenangkan perlombaan itu. Dia bisa berteriak, sudah sampai, sudah selesai. Perlombaan itu sudah selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus berinkarnasi, masuk kepada tahap-tahap penderitaannya, kita melihat Yesus lahir di kandang domba. Allah yang maha mulia itu mengambil tempat yang paling rendah agar manusia yang paling rendah boleh datang kepada Yesus. Yesus tidak lahir di istana sehingga Yesus hanya menjadi juru selamat orang-orang yang kelas menengah ke atas. Tetapi Yesus mengambil tempat yang paling rendah supaya orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat mereka boleh datang kepada Yesus. Yesus yang adalah Allah dan manusia. Pencarian dia terhadap manusia berdosa. Dia menahan diri Allah dan manusia. Dia menjalani kehidupan manusia yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, harus mengalami kehausan, rasa sakit, rasa sedih. Klimaksnya adalah di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus berteriak, tetelestai, sudah genap. Perjalanan mencari manusia berdosa, mulai dari peristiwa inkarnasi, sampai naik ke atas kayu salib. Itu adalah satu kesengsaraan, dan puncaknya di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna. Itulah yang menjadi penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang tersalib di atas kayu salib. Yesus sudah mati menggantikan kita. Karena Yesus pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah lagi ditinggalkan oleh Allah Bapa. Karena Yesus pernah mengalami rasa haus
kesengsaraan yang begitu dalam, maka orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah lagi mengalami haus dan kesengsaraan, tetapi akan bersama dengan Allah menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Sepanjang jalan yang letih dan payah di dalam perlombaan yang penuh dengan keringat dan kecapaian di dalam seluruh urat, daging, dan seluruh tubuh. Seorang pelari ketika dia mencapai garis finish, itu menjadi satu masa sukacita, kelegaan, karena sudah selesai. Perlombaan yang penuh dengan keringat dan kecapaian itu. Pada waktu melewati batas akhir, berhentilah segala letih lesu dengan perkataan, genaplah. Sudah selesai. Tetelestai. Perlombaan yang menyengsarakan itu, yang melelahkan itu, yang membuat saraf tubuh lelah dan tegang, sekarang sudah sampai di garis finish. Sudah selesai. Inilah kalimat teragung yang pernah diucapkan oleh manusia di dalam seluruh sejarah. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Di dalam sejarah, ada tokoh-tokoh menjelang kematiannya, mengucapkan kalimat-kalimat yang dicatat di dalam buku yang dapat kita baca. Seperti Ludwig van Beethoven, dia mengatakan dalam perkataan terakhir sebelum dia mati, masakan aku hanya menulis beberapa not dan harus melepaskan tangan untuk bertemu kematian? Lalu Socrates, seorang filsuf, menjelang kematiannya, perkataan terakhir yang diucapkan adalah, aku masih belum menyelesaikan satu hal. Aku masih berhutang 1 ekor ayam. Lalu Muhammad, yang mendirikan agama Yahudi, agama Islam, di dalam perkataan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, jangan kira aku bisa diperkenan oleh Allah. Itu sebabnya saudara kita orang Muslim, sampai saat ini mereka masih berdoa untuk keselamatan Nabi Muhammad. Karena di akhir hidupnya Nabi Muhammad mengucapkan, jangan kira aku bisa diperkenan oleh Allah. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain ketika mereka menjelang kematian mereka. Tidak ada perkataan yang seagung yang dikatakan oleh Yesus. Genaplah, sudah selesai. Di dalam perkataan ini, sikap hidup yang pesimistis harus berubah menjadi penuh pengharapan. Karena Kristus mengatakan kalimat ke-6 di atas kayu salib. Tetelestai. Sudah genap. Mari kita perhatikan 3 relasi antara perkataan pertama, keempat, dan ke-6. Dalam perkataan pertama, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan pertama ini menunjukkan cinta kasih yang tidak ada bandingnya, karena berdoa bagi musuh-musuhnya. Perkataan yang keempat, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini menunjukkan siksaan yang tidak ada bandingnya, tidak ada taranya. Perkataan yang ke-6, genaplah, merupakan kalimat yang menyatakan kemenangan yang tidak ada bandingnya. Seperti seorang pelari yang memenangkan perlombaan itu. Kemenangan yang tiada bandingnya. Kasih yang tidak ada bandingnya dan sengsara yang tiada bandingnya. Di sini kita melihat ada sudut lain yang bisa kita lihat. Yang pertama, perkataan pertama dan keempat, kita mengerti akan kemurahan Allah yang luar biasa. Yesus yang adalah Allah berdoa bagi musuh-musuhnya.
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus rela ditinggalkan sesaat oleh Allah Bapa untuk menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita. Maka Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat yang keempat, genaplah. Kita mengerti akan satu kuasa Allah yang luar biasa. Hanya Yesus yang adalah Allah dan juga manusia, yang memiliki kekuatan lebih daripada siapapun. Dan Yesus yang adalah Allah, dia adalah manusia yang tidak berdosa. Maka Allah Bapa menerima pengorbanannya untuk menggantikan hukuman dosa semua umat pilihan sepanjang zaman. Ini adalah kuasa Allah yang luar biasa. Dari sudut yang lain kita melihat perkataan pertama, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha murah, yang menyediakan pengampunan bagi manusia yang datang kepada Kristus. Perkataan keempat, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha adil, sehingga anak tunggalnya sendiri pun harus menerima hukuman pada waktu dijadikan berdosa menggantikan umat pilihan. Itu sebabnya dikatakan salib itu Allah mempertontonkan kasih dan keadilan. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengirim, maka dia memberikan anak tunggalnya. Dan Allah itu juga adalah Allah yang adil. Dosa harus dihukum. Maka anak tunggalnya yang mengenakan jubah dosa umat pilihan pun harus menerima hukuman pada waktu dijadikan berdosa. Kalimat keenam, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha kuasa, menggenapkan seluruh rencana keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Genaplah. Tanpa kalimat keenam, maka tidak ada pengumuman agung di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 18b. Sebelum Yesus memberikan utusan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, Yesus berkata, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan ini menjadi tugas utama daripada gereja Tuhan dalam dunia ini. Setelah menerima kuasa dari Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang diutus, maka tugas utama gereja adalah mengabarkan Injil Kristus. Mari kita melaksanakan tugas agung ini, Bapak Ibu. Dan jangan pernah kita mengabaikannya. Karena untuk Injil keselamatan inilah Yesus datang ke dalam dunia. Supaya manusia yang terbelenggu oleh dosa, supaya manusia yang diperbudak oleh dosa dapat dibebaskan dan hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Mengenal kasih, keadilan, dan kuasa Allah adalah unsur pokok dalam gereja yang memberitakan Injil yang sejati. Kasih, keadilan, dan kuasa Allah. Pertama, kita harus mengalaminya sendiri. Maka saya percaya Roh Kudus akan memberikan kuasa, memberikan api untuk kita giat mengabarkan Injil Tuhan. Salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah berjumpa. Maka salib merupakan tempat di mana kuasa Allah dinyatakan. Karena Kristus taat, maka barang siapa yang menerima Kristus diterima oleh Allah Bapa. Ketaatan Kristus diperhitungkan sebagai ketaatan kita. Pendeta Stephen Tong mengkomparasi Kristus dengan Konfusius. Ketika Kristus datang menjadi manusia, dikatakan muridnya dari 12 orang, tambah 70 orang, tambah 120 orang. Itu sangat sedikit sekali. Tetapi Konfusius memiliki murid 3.000 orang. Yesus dijual oleh murid yang paling dekat. Konfusius tidak ada yang menjualnya. Yesus
dikhianati, disangkal oleh murid yang paling dekat. Konfusius dijunjung tinggi oleh murid-muridnya. Maka kalau kita melihat apakah Yesus berhasil? Apakah Yesus sukses? Dari 3 pernyataan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak menemukan kesuksesan ada pada Kristus. Sebelum Yesus mati, Yesus belum mendirikan satu gereja. Sebelum Yesus mati, Yesus tidak mendirikan satu sekolah Kristen, satu universitas Kristen, atau satu institusi Kristen. Kalau dilihat secara kasat mata, Yesus tidak sukses. Sebaliknya, kita melihat Konfusius. Sebelum dia mati, dia sudah memiliki 3.000 murid yang setia dan menjunjung tinggi gurunya. Musa berumur 120 tahun baru dia mati. Melayani sekitar 40 tahun. Muhammad umur 62 tahun baru dia mati. Melayani cukup lama. Buddha berumur 80 tahun juga melayani cukup lama. Hanya Kristus yang mati tidak dalam usia normal. Sangat muda, 33,5 tahun, dan hanya melayani 3,5 tahun. Kalau melihat waktu pelayanan yang begitu singkat, apa yang diraih oleh Tuhan Yesus? Muridnya menjualnya, muridnya menyangkalnya, dan mati sebelum mencapai apa-apa, dalam tanda kutip, dalam pandangan manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus bukan akhir pelayanannya. Kematiannya adalah penggenapan rencana keselamatan. Dan dia tidak akan mati selama-lamanya. Semua pendiri agama, mereka mati. Dan hidup mereka selesai. Tetapi Yesus mati 3 hari kemudian, dia bangkit. Murka Allah sudah berhenti di atas diri Kristus waktu dia berkata tetelestai. Murka Allah itu sudah ditumpahkan kepada Yesus Kristus pada waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka ketika Yesus berteriak, tetelestai, sudah genap, murka Allah sudah berhenti. Murka Allah tidak lagi turun pada anak-anak manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, karena Kristus sudah taat. Naik ke atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, menggantikan kita, menerima murka Allah. Kutuk hukum Taurat sudah diterima oleh Kristus. Yesus berkata tetelestai kepada dunia. Berarti manusia tidak perlu takut lagi akan kematian. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena Yesus sudah mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Yesus sudah ditinggalkan oleh Allah Bapa, maka kita tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Yesus sudah mengalami kehausan, menunjukkan kesengsaraan akibat dosa, maka kita tidak akan mengalami kesengsaraan di dalam kekekalan. Ketika Yesus berkata, tetelestai, di dalam Kristus ada hidup kekal. Penghulu kematian yaitu iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Gereja akan menjadi mempelai perempuan Kristus dalam kekekalan. Setiap umat tebusan Tuhan Yesus diberikan kelepasan dari kutuk Taurat dan hukuman dosa. Kuasa neraka berhenti, pintu surga terbuka. Pada saat itu, tirai di bait Allah robek dari atas sampai bawah. Kita tidak membutuhkan lagi imam besar sebagai wakil kita menghadap Tuhan. Yesus adalah imam besar dan yang terakhir. Imam agung yang tidak membawa korban persembahan,
tetapi mengorbankan dirinya sendiri, menjadi korban yang terakhir dan yang sempurna, satu kali untuk selamanya. Tirai robek artinya jalan menuju surga sudah terbuka. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus sudah menang, iblis dikalahkan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih. Malam ini kami sudah mempelajari perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata tetelestai, murka Allah telah berhenti. Dan itu menjadi satu pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagi kami, umat pilihan-Mu. Kami tidak perlu lagi takut akan kematian. Kami tidak perlu takut lagi akan kesengsaraan yang kekal. Kami sudah dibenarkan karena ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi ketaatan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang taat kepada rencana keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Rela ditinggalkan sesaat oleh Allah Bapa, supaya kami tidak pernah ditinggalkan. Rela menerima sengsara yang begitu dalam, supaya kami tidak lagi mengalami kesengsaraan di dalam kekekalan. Terpujilah Engkau ya Yesus, yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Engkaulah pembela kami satu-satunya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terpujilah Engkau. Bapa di surga, tambahkanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi daripada Injil yang sejati. Saksi daripada inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus naik ke surga. Agar banyak orang yang hidup dalam kegelapan boleh melihat terang yang ajaib. Agar orang yang terbelenggu oleh dosa dapat dibebaskan dan hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Ya Bapa, pakailah kami membawa berita pengharapan ini kepada dunia yang tersesat, kepada dunia yang berdosa, kepada dunia yang gelap. Kami yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini mau menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah mengalami terlebih dahulu kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Biarlah kami boleh pergi membawa berita sukacita ini, kabar baik ini, kabar baik yang mungkin dan bisa didengar oleh manusia dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.